Ini kelompok sebelah memang nggak kehabisan stok komediannya ya. Jadi dua orang ini sedang bicara. Mari kita tetapkan musalamat dulu ya. Wabil khusus kepada kelompok Keimat yang menyimak konten saya, mari kita sepakati dulu. Apakah Kiai KRT Nur Ihya ini mengatakan kalau nakib yang di Madinah yang akan ditemui oleh KRT Fakih itu asli apa palsu? Kalau dari narasi awalnya, dari mulai ketawanya itu kan seolah-olah beliau ini sudah tahu kalau nakib yang di Madinah itu ya palsu gitu. Sudah tahu katanya itu nakib palsu gitu. Sementara yang dimaksud dengan nakib di Madinah adalah ya ini Said Anas Al-Kutubi ya, bukan Al-Katabi ya. Ada namanya itu. Kalau begitu, artinya kata KRT Nur Ihya ini palsu, ya saya tahu kenapa disebut palsu. Ya karena dia ngesahkan Ba'alawi toh. Itu ada kitabnya, sudah pernah saya bahas. Di situ malah memuji Sada Ba'alawi. Kan sudah tahu kita. Bagi Kiai Nur Ihya itu kalau sudah mengisbat Ba'alawi sudah palsu semua. Pokoknya apa-apa yang tidak sama dengan dirinya palsu gitu. Ada edaran ini asli apa palsu ya. Udah maklum masalah itu. Cuma mari kita pegang ucapan KRT Fakih ini. Dia bilang akan menemui nakobah yang asli. Di Irak ada Al-Hashimi, di Madinah ada Sayyid Anas Al-Hasani Al-Kutubi atau Al-Katabi mereka baca. Jadi kita kunci ini, berarti menurut KRT Fakih ini adalah nasabah yang asli atau nakib yang asli. Berarti yang jadi rujukan, bukan nakib lokal katanya, bukan nakib abal-abal. Kalau misalnya bertanya nasabnya Ba'alawi kepada nakib yang disebut asli oleh KRT Nur Fakih ini, oleh KRT Fakih ini, dan ya wallahualam masalah KRT Nur Ihya ini, apakah menganggap asli atau enggak, dari ketawa-ketawanya sih kayaknya mau bilang palsu gitu. Cuman pada akhirnya karena sudah digas asli oleh KRT Fakihnya ya akhirnya bilang asli juga, ya wallahualam masalah itu ya. Tapi seandainya nanya nasab Ba'alawi kepada orang ini, ya jawabannya sudah ada dalam kitabnya itu. Itu kan sudah pernah saya baca itu. Amma Ahmad bin Isa falahu aqobun kasiratun minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy wa Ali bin Romalah wal Husain akibuhu bin Naisabur wa Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah akibuhu bi Hadramaut fahdun kabirun yu'rafuna bisadah ali Ba'alawi wa hum qabilatun azimatun hazu ala syukhrah wal istifadati mundul qadimi bintisabihim ila ahlil bait. Ini di kitabnya Sayyid Anas Al-Kutubi yang akan ditemui oleh KRT Fakih. Kita hanya ingin KRT Fakih itu kalau benar ketemu dengan orang itu berani nge-share bagaimana dialog pertanyaannya tentang nasab Ba'alawi. Ya siapa tahu mungkin berubah pikiran nakibnya. Jangan seperti yang kemarin Al-Bandawi itu tiba-tiba bercerita nakib Maroko, saya tanya nasab Ba'alawi, katanya nggak masuk akal, penuh dengan kedustaan. Ternyata salah paham. Jangan sampai begitu ya. Semoga nggak begitu KRT Fakih ini ya. Dan kita tunggu saja. Jangan-jangan KRT Fakih belum tahu Said Anas itu punya kitab ini. Kayaknya KRT Fakih sepanjang bicara memang tidak pernah bicara kitab. Ini kan bahasa Arab semua. Wallahu alam, bisa nggak orang ini bahasa Arab? Setidaknya kan sudah saya kasih clue gitu. Kalau bawa-bawa nama Said Anas Al-Kutubi, ya itu kitabnya. Dan ini dianggap asli oleh Naat. Diundang dalam acaranya, cuma tidak bisa hadir. Yang ketika berhembus isu ngundang Wasim itu. Maksudnya bukan Wasim yang dari Madinah yang mau diundang, tapi ini nakib Madinah. Said Anas Al-Hasani Al-Kutubi ini yang dimaksud. Al-Kutubi Al-Hasani ini. Ya, jadi kita hanya ingin mereka ini benar-benar fair gitu.
Jangan nanti karena jawabannya ternyata asli, Mbak Alawi durian Nabi lalu nggak di-share atau nggak jadi nemuin ya. Jangan begitu. Karena mereka ini kan pede sekali dari dulu kan. Kita akan hadirkan nakobah internasional yang akan menjelaskan Mbak Alawi itu palsu. Kan sering begitu kan. Tapi sampai sekarang udah berapa lama, udah berapa tahun mereka bicara begitu. Kan nggak pernah ada buktinya. Sekalinya ngedatengin nakib dari Maroko, itu pun naat urusannya. Nggak ada ngebatalin Mbak Alawi. Jadi kadang-kadang kita nunggu orang-orang ini omongannya kemana, langkahnya kemana. Kalau ngaku akan mendatangkan, akan mengadakan seminar nasab internasional, nakib-nakib dunia didatangkan. Ini kan diulang lagi, katanya mau datengin nakib internasional. Kita penasaran. Nakib yang mana sih yang mau didatengin dan membatalin Mbak Alawi itu yang mana? Kan gitu. Karena klaim nakobah internasional ngebatalin Mbak Alawi, ya keluhannya dari KRT Fakih ini. Sampai sekarang belum pernah ada satupun nakib yang membatalkan Mbak Alawi, belum pernah muncul. Kalau yang mengisbat ya Pak. Yang ditanya langsung ya ada, yang dikirimi surat ya ada, kitab-kitabnya nakibnya ya ada. Sekalinya ada yang dianggap ngebatalin, salah paham. Ya lebih baik bicara ini ya, biar bicara nasab ya strike di masalah nasab daripada orang mati kamu sumpah-sumpahin. Orang mati kamu tumbal-tumbalin. Saya mau tarik lagi ke masalah ini. Biar mereka itu kembali ke lintasan ilmu gitu ya. Walaupun ilmunya entah ilmu apa. Daripada pusing-pusing nafsirin edaran PBNU lah. Udahlah ditolak aja lah. Nggak usah pusing-pusing. Lagian kan bukan kalian juga yang dimaksud di situ. Kalian bukan orang NU kok. Bukan kader NU kan. Bukan pengurus NU juga kan. Ngapain pusing-pusing ya. Jadi kita tunggu. Karena orang kalau ngomong nggak ada bukti, ya walaupun itu sudah berkali-kali gitu ya. Mau internasional, mau undang nakib ini, nakib itu, aduh. Ujung-ujungnya podcast sana, podcast sini saja dengan kelompoknya. Ya, pusing juga kita nunggunya. Udah berapa tahun ini satu pun mereka itu ketika bawa-bawa nama internasional. Mufti Yaman lah. Facebook palsu, situs abal-abal. Gimana sih? Ya, aneh-aneh aja kan. Nakib Maroko lah, salah paham. Ya, tapi itu bukan kesalahan dari Naat itu. Al-Bandawinya yang keliru, Gus Novalnya ya. Jadi Kiai Imad ini sampai sekarang belum ketemu ada yang mendukung. Kecuali yang itu Syarif Auda Al-Akhili itu, Al-Akhili yang katanya nakib Mesir ya. Padahal nakib Mesirnya kan ada. Ya. Entah nakib Mesir sebelah mananya gitu kan. Sama Sayyid Dr. Yasin Al-Khalidari itu. Insinyur itu yang asli kata KIT Nurhiyah mungkin itu ya, karena ngebatalin Mbak Alawi. Pokoknya kalau sudah ngesahin palsu semua. Saya tahu semua kok mana yang asli mana yang palsu. Karep mau pak sumung-sumung kon iku sopo tahu semua gitu ya. Nggak usah dibantah ya. Sudah mau saya samakan dengan Gus Ahong lah, nggak perlu dibantah. Jadi saya sudah nggak mau bantah KIT Nurhiyah, udah sekelas dengan Gus Ahong lah, nggak perlu dibantah ya. Nah, saya cuma mempertanyakan saja sejauh mana KRT Fakih ini bisa membuktikan ucapannya akan menemui Said Anas Al-Qutbi dan coba tanya nasab Alawi kepada Said Anas itu ya. Kita tunggu saja ya. Laki-laki itu kita tunggu kalau ada omongannya gitu ya. Dipegang itu omongannya. Ya, semoga fair gitu ya. Allahumma dinah tasabil. 2 pekan yang lalu saya diejek oleh seorang Gus dari Madura, yakni Gus Zaini Karim ya. Tetap saya menghormati walaupun dilecehkan, direndahkan, ya, ditolol-tololkan, disesat-sesatkan. Ya tetap tenang. Karena apa? Kita harus mampu ngemong semua itu. Kalau misalkan ada orang yang menghujat saya, merendah, menjatuhkan saya, terus saya marah-marah, yo berarti nggak ilmuwan. Berarti amarawan, ya, ini orang yang selalu amarah saja, selalu mengumbar amarahnya. Tidak. Kami tetap menerapkan adab, ya, kholkon wa khulukon, tata krama. Jadi
misalkan saya divonis oleh Gus Zaini ya, ya mugi panjenenganipun nonton malam hari ini. Saya bagi kitab Al-Buka, nggih. Mungkin jenengan buka dan jenengan bisa terbuka nggih. Gus Zaini yang selama ini membela mati-matian Habib Muhyiddin kelas akut ya, karena guru-gurunya dari Habib semua ya, silahkan ya, silahkan silahkan ya, semoga mengurangi dosa saya. Cuma tolong Gus Zaini untuk adil, mau buka-buka kitab karya Ba'alawi pujaan Anda itu, biar pada nae itu namanya adil, namanya bijaksana namanya. Jadi jangan sampai menyerang orang ya tanpa dasar itu. Perlu diketahui bahwa ya kami ini bukan anak kecil ya, yang bertindak dulu baru ngomong kemudian. Sebelum saya ngomong itu ya sudah mikir duluan. Jadi kita itu harus baik data, baik fakta, ya. Bahkan tidak hanya ilmiah, di atas ilmiah juga. Jadi jangan sampai kita dengan kebodohan ya, mohon maaf, saya tidak menurutkan, menjatuhkan vonis yang salah terhadap saudara kita. Itu berbahaya. Karena dalam rangka mencari kebenaran, itu harus hujah mana yang lebih kuat dan kedepankan. Tidak boleh mengandalkan akal-akalan ya, atau menang-menangan omongan ya, menjatuhkan, melecehkan. Tidak. Jangan seperti itu. Ulama-ulama kita dulu itu menganggap ya, orang yang mencari kebenaran itu seperti orang-orang buta yang kumpul bersama, disuruh untuk mensifati seekor gajah itu seperti apa bentuknya. Orang buta yang pertama megang gajah, pas yang dipegang itu kakinya. Ditanya, Pak buta, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh, gajah itu tinggi, besar. Ya karena pas yang dipegang itu kakinya. Orang buta yang kedua memegang gajah, yang dipegang ekornya. Ditanya, Pak buta yang kedua, gajah itu bentuknya seperti, oh bentuknya itu kecil panjang, kapit-kapit, kopat-kapit gitu. Atau yang ketiga ini malah justru yang dipegang itu belalainya. Pak buta, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh bentuknya itu melungker-melungker gitu loh. Terus bisa bengkak-bengkok ya, karena ya pas yang dipegang itu belalainya. Orang buta yang keempat beda lagi jawabannya. Ketika pertama kali dipegang itu telinga gajah itu. Nah, ditanya Pak yang keempat, gajah itu benar, oh lebar. Gini loh, lebar itu. Ya karena yang dipegang pertama telinga gajahnya itu. Ya inilah adab dalam mencari kebenaran, mencari barang yang hilang. Hikmah itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Ayo kita cari bersama hikmah ini. Ya tidak hanya Gus Zaini atau Gus Sani ya. Tidak hanya, bahkan orang yang dekat dengan saya pun, semisal Kiai Haji Syarifuddin Tegal itu yuk berontak dengan saya masalah Nabi Adam. Jangan lihat di channelnya. Ya. Karena ya itu tadi. Males membaca, menambah literasinya. Plus referensi buku dan kitabnya. Plus melakukan penelitian faktanya. Gitu. Yang akhirnya yaitu mabni. Nggak mu'rob, nggak mau open minded, dia tetap berpegang teguh pada keyakinan lamanya, nggak update, up to date, upgrade, nggak mau dilakukannya. Nah ini bagian daripada nasihat di awal saja. Mohon maaf nanti malah nggak sampai pada materi malam hari ini. Yakni mohon maaf nggih Gus Zaini, ya dengan cara jenengan obral keburukan saya itu saya menjadi tidak nyaman. Dengan ketidaknyamanan itu saya bisa berkembang lebih maju lagi. Ya, karena apa? Zona aman nyaman itu tidak membuat orang bisa berkembang. Coba Israel
Coba Iran, karena dikepung ya Israel itu oleh 22 negara Islam Arab, ya, maka bak sebutir debu di lautan padang pasir, dia akan berkembang terus. Dia akan menjelajah seluruh bumi dengan sistem dajjalnya untuk menguasai pemikiran-pemikiran manusia seluruh dunia. Ya, akhirnya menciptakan senjata-senjata yang luar biasa bekerja sama dengan AS sana. Ya. Iran juga begitu. Terus karena dalam zona tidak aman dan nyaman, ya, maka orang-orang Iran memproduksi senjata-senjata untuk ya pertahanan sekaligus penyerangan, ya, termasuk negara terkuat ya yang didukung oleh Rusia dan China, Iran. Jadi zona tidak aman dan nyaman itu bisa membuat orang bisa maju. Oleh sebab itu kalau kita bekerja itu nggak ada orang bekerja aman nyaman, itu nggak ada. Setiap orang bekerja itu pasti di zona tidak aman dan nyaman. Kalau mau aman nyaman ya jangan bekerja. Pasti ada saingannya. Di tempat kerja ada saingannya. Ya. Kalau nggak ada saingannya, ya nggak bisa maju seperti PLN. Karena PLN itu monopoli, nggak ada pesaingnya. Akhirnya ya gitu-gitu aja, kan gitu. Nah, ini saya analogikan seperti saya, Pak Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dengsing Inmun ngakak kalau dengar asumsi Zaini, kelihatan kurang ilmunya. Beliau itu sebenarnya berilmu, pinter tapi keblinger itu aja. Seperti Gesani itu kan ya pinter tapi masih keblinger. Sekedar ikro membaca, memahaminya itu nomor berapa nggak tahu. Ini penyakit umat Islam kita. Peradaban Islam nggak bisa maju dibangun dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Mohon maaf, mohon maaf. Karena apa? Sama seperti tahfidz Quran. Loh, saya juga hafal Quran walaupun tidak 30 juz. Banyak orang hafal Quran, ya hafal Qurannya saja, nggak ngerti maksudnya, artinya, tafsirnya, aplikasinya. Zong, lah bagaimana? Apakah kita nanti akan dicap menjadi seperti himar yahmilu asfaro? Ya tidak kan gitu. Nah, begitu. Pak Ahmad Wafi Gus Zaini saya belum kenal. Monggo, monggo. Gus Zaini itu sebenarnya dulunya itu sempat mau objektif ya, tidak di pihak Habib dan tidak di pihak kita. Tetapi belakangan kok malah tambah nyerang, kita terus nyerang, saya terus, ya nggak apa-apa lah. Itulah pemacu dan pemicu kemajuan kita. Semoga Gus Zaini nonton saya malam hari ini dan saya kasihkan khusus di hazin.com kitab ini Al-Buka, jenengan buka. Buka itu menangis. Buka itu menangis. Dikira saya membatalkan nasabnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Kutubi itu berdasarkan kebencian karena mengisbat nasabnya Ba'alawi. Bukan. Saya melakukan kajian penelitian dan memutuskan segala sesuatu yang saya putuskan itu bukan atas dasar kemarahan. Sayyidina Ali pernah berpesan, jangan membunuh orang dengan atas dasar kemarahan. Dengan memutuskan segala sesuatu atas dasar amarah atau nafsu, ya, syahwah, amarah saja. Tidak diperbolehkan itu. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu DNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru
Mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka HBF kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka HBF di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.